Halo Entrepreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Apik Primadia. Kali ini kita ada di Merdeka Laundry. Ini kita sudah bersama ownernya dari Merdeka Laundry. Karena yang kita tahu Merdeka Laundry ini merdeka dari cucian kotor. Terus ini ownernya ini abdi negara. Dia akan bercerita lebih detail lagi siapa beliau, kenapa berbisnis laundry, sampai bisnisnya baru masuk 2 bulan udah meluber seperti ini. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung kenalan dengan ownernya. Silakan perkenalkan diri Pak Yuda dan Bu Ririn. Silakan perkenalan. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Apik. Formal banget kelihatan ini. Saya dengan Gede Sandika Yuda, kebetulan owner dari Merdeka Laundry. Kegiatan sehari-hari saya sebagai abdi negara. Baik, saya istrinya ownernya. Saya Ririn, saya juga abdi negara. Wah, keren. 2 abdi negara ada di sini dan beliau membuka bisnis laundry. Selalu akan saya tanyakan, kenapa tiba-tiba bisnis laundry? Ini kesambet apa ini, Pak? Kalau saya sendiri kepikiran usaha laundry kan karena saya sebelumnya sudah ada usaha barbershop, tapi ya pengen merambah ke yang lain lagi. Kebetulan saya lihat di masa pandemi ini bisnis yang cukup tahan yang saya lihat laundry. Karena apa? Karena dengan masa seperti ini kan kita walaupun kegiatan di rumah, orang-orang tetap membutuhkan kayak pakaian yang bersih, semuanya bersih, higienis. Itulah saya lihat kenapa laundry bisa bertahan. Dari sana saya mencoba mencari informasi lah, dan akhirnya lebih yakin lagi setelah saya membuka YouTube dan ketemu channelnya Pak Apik. Dari sana saya lebih yakin, dan kebetulan beliau lokasinya nggak jauh dari tempat saya bisa datang dan buru-buru langsung ke beliaunya. Seperti itu sih dari saya. Oke, mungkin Bu Ririn ada tambahan? Silakan. Berbisnis laundry apakah disetujui oleh Bu Ririn langsung? Idenya dari mana dan sebagainya? Idenya sebenarnya karena ya dia lewat. Idenya sebenarnya karena keberanian. Ini pertama kali kita bisnis laundry, pengen cuman bilang kami ingin bisnis laundry gitu. Yes. Lalu suami saya mencari di YouTube, ternyata tuh ada Pak Apik. Jadi kita melihat omsetnya. Sebenarnya semua orang pasti kalau berbisnis pasti lihat omsetnya. Jadi pada saat lihat omsetnya kita meyakinkan diri untuk benar-benar kita benar-benar buka bisnis laundry gitu. Itu sebenarnya. Jadi kita langsung merealisasikan mimpi kita untuk punya ya ini bisnis Merdeka Laundry ini. Keren. Jadi beliau mencari dan menemukan Apik Primadia. Dan saya hampir tiap hari didatengin beliau. Tapi ada di laundry, ada. Siap, langsung datang. Saya habis meeting dulu sebentar ya. Langsung datang. Keren. Semangatnya luar biasa, itu yang perlu ditiru. Jadi beliau pun kalau sudah punya tujuan dan itu clear goalnya, beliau langsung kejar. Itu luar biasanya yang perlu kita contoh, termasuk saya sendiri. Beliau pun dengan kesibukannya di kegiatan sehari-harinya, beliau masih bisa menyempatkan diri untuk mencari ilmu, mencari info, hingga berdirilah Merdeka Laundry. Nah, ini kan sudah 2 bulan, apa Pak? Plus minus kendala yang dihadapi pada waktu buka bisnis ini. Mungkin bisa di-share ke teman-teman bahwa bisnis ini itu nggak melulu tentang omset yang kayaknya omsetnya enak nih, bagus nih, ternyata panas ngeluar darahnya. Plus minusnya setelah berjalan 2 bulan ini mungkin nggak semudah yang orang lihat ya. Punya usaha laundry gitu. Apalagi usaha laundry ini cukup baru dan memang baru pertama kali saya mengalami banyak yang perlu saya harus pelajari. Tapi sangat didukung oleh Pak Apik sendiri dengan manajemennya. Kalau mungkin nggak ada manajemennya, saya mungkin nggak tahu seperti apa. Karena saya yakin memang. Oke, Bentar. Jangan bilang. Kakak nonton. Karena bisnis ini pertama, mungkin saya masih awam sekali, tapi didukung dengan manajemen dari Pak Apik sendiri saya sangat terbantu juga. Karena saya berani membuka ini cukup cepat sih, waktu saya berpikir buka laundry dan bisa terrealisasi itu sekitar 2 bulan aja saya punya waktu. Langsung saya diskusi sama Pak Apik, karena ada mentor makanya saya berani buka usaha ini. Karena saya yakin kalau tidak ada mentor mungkin tingkat trial and error-nya mungkin lebih besar kalau nggak ada mentor. Di samping itu juga mungkin dari manajemen sangat luar biasa dukungannya. Itu aja sih.
Baik, suka dukanya sebenarnya memang tidak semanis yang saya lihat di YouTube. Di YouTube tuh omsetnya luar biasa, tapi ada suka dukanya. Itu sebagai pelajaran memang. Tantangannya apalagi kita ketemu mentornya tepat dan manajemennya tepat. Jadi kalau misalkan kita ada sedikit kendala yang sebenarnya mungkin orang lain tuh bisa mengendalikan, tapi kita tetap bertanya, Pak ini apa sih, itu sangat cepat untuk ditangani. Jadi kita bener-bener yang tadinya awam, bener-bener apa sih laundry ini mesin bermasalah pun gitu, sampai dengan banyak komplain gitu. Sebenarnya punya laundry itu complicated banget masalahnya. Jadi tidak semudah orang bilang mendirikan laundry terus berdiri omset besar gitu, tapi ada di balik itu suka dukanya. Itu dukanya. Sukanya ya kami jadi kenal Pak Api, kenal manajemennya, kita juga menambah ilmu yang sangat luar biasa ini. Apalagi kami bukan background seorang pembisnis, tapi kami benar-benar belajar gitu, pegawai, belajar manage bisnis, belajar memanage semua hal gitu. Pak Apik juga mentor yang tepat, betul. Jadi kita tuh cerita banyak hal, tidak hanya soal bisnis, kita juga bisa share masalah apa aja. Curhatnya semua. Jadi kita bener-bener buruh, bener-bener Pak Apik nih on call 24 jam. Semua Jadi minta di call 24 jam. Jadi kita nelpon Pak Apik tuh 24 jam. Pak Apik dan manajemen tuh pasti respon cepat responnya gitu. Jadi kita butuh apapun tuh sampai pusing, ini mikirin laundry ini harus gimana, dan mengambil keputusan yang tepat di waktu yang cepat itu memang harus punya mentor. Jadi tidak salah pilih dan tidak salah jalan tentunya. Ulang-ulang Pak Api lagi, mentor lagi, wah keren. Tapi emang itu poinnya teman-teman, bahwa yang beliau sampaikan tadi, bahwa tidak semanis yang kita tonton di YouTube, bahwa proses perjalanan untuk omset yang besar sesuai target kita pun itu butuh proses. Beliau pun akhirnya merasakan menjadi pebisnis, business owner itu seperti apa. Membuat strategi, mengatur tim, mengatur strategi, mengatur keuangan, manajemen, semuanya harus lengkap. Termasuk karyawan, itu paling sering. Kejadiannya adalah karyawan seperti ini, tim yang satu dengan yang lain saling iri, tim malam seperti apa, bahkan sampai penjadwalan pada waktu pekerjaan overload seperti sekarang, itu seperti apa. Apakah perlu 24 jam stop? Atau mungkin perlu berapa jam aja, atau perlu nambah mesin. Kalau nambah mesin pun nggak muat tempatnya. Keren ini, overload teman-teman, overload. Dan ini adalah happy problem. Karena ini doa beliau juga, pengen laundry rame, ya ini jawabannya, ini jawaban dari Tuhan bahwa ini laundry rame seperti ini. Ya namanya manajemen, kita harus bertanggung jawab. Kita bukan asal cuman bukain habis itu kita ya udahlah, sudah masalahnya sendiri dan sebagainya, tidak. Tapi kita punya tanggung jawab untuk bantu menghandle ini semuanya ya semampu kita juga. Kita pun nggak seperti tadi 24 jam. Kayaknya saya ini customer service ini. Iya, tapi intinya adalah kebetulan saya pas lagi bisa jawab, atau tim kita ada Arul atau siapa yang bisa jawab. Kalau butuh datengin spare part. Seperti sekarang ini yang di belakangnya Bu Ririn itu bisa-bisanya karetnya jebol. Baru kali ini saya lihat laundry baru 2 bulan karetnya sudah ini ketarik atau gimana saya nggak tahu, tapi emang gitu perlu segera diganti. Seperti itu. Terima kasih sharingnya, luar biasa sih sharingnya yang tadi. Terus rencana ke depan seperti apa Pak Yuda sama Bu Ririn? Kalau saya sendiri sih target ke depannya nggak muluk-muluk lah, manajemen berjalan lancar dulu, kita membuat sistem dulu. Kalau sistemnya sudah berjalan tanpa saya harus pusing pun udah jalan, mungkin baru saya berpikir mungkin buka baru lagi. Kalau sekarang saya masih fokus ke untuk sistemnya, baik dari operasional ini berjalan tanpa perlu saya turun tangan, itu lebih fokusnya ke sana sih. Kalau saya berharap ke depannya target omset misalnya ya namanya walaupun baru ada target-target yang harus kita capai, semoga semakin ke depan lebih baik lagi, itu aja sih. Ya, kedepannya harapan kami sih, kami bisa ini di-manage dengan benar lagi, dikuatkan timnya, dikuatkan segalanya, lalu kita akan buka yang lain, buka cabang lain. Tapi dengan doa orang tua, Kak. Oke, ini tentang doa orang tua. Bisa jadi omsetnya langsung rame, 2 bulan ini berjalan ya, omsetnya membludak, overload. Nah, mungkin salah satunya itu ya Bu. Atau mungkin ada kiat-kiat yang lain yang dilakukan agar omsetnya luar biasa seperti itu. Silakan Pak Yuda. Kalau dari saya sendiri ya mungkin karena lokasi juga ya, selain lokasi juga
laundry ini di sekitar tempat kita ini belum ada yang mempunyai konsep seperti ini. Dari harga pun saya udah survei dan termasuk dari manajemen udah beberapa survei, belum, harga cukup terjangkau, bisa dibilang murah lah dibandingkan dengan yang sekitar kita. Apalagi Pondok Ranji ini dekat sekali dengan Bintaro. Kalau kita Bintaro kan kawasan elit, itu harga laundry pun udah tinggi-tinggi. Kalau dengan kita harga yang terjangkau tapi masih menutupi untuk biaya operasional, bisa ada lebihnya lagi. Itu yang membuat mungkin baru berjalan 2 bulan sudah omsetnya sudah cukup bagus sih. Walaupun saya berharap kedepannya lebih tinggi lagi nih. Itu sih dari saya, Pak. Ini ragu-ragu kalau masalah omset, padahal gede. Tapi ya itu tadi, bahwa resikonya juga besar ya. Jadi dikala kita pengen membuat cita-cita, mencanangkan cita-cita tinggi, ya prosesnya harus kita lewatin. Luar biasa ini tadi. Termasuk doa orang tua ya, doa orang tua yang membuat akhirnya ini restu dari orang tua. Dukungan dari keluarga penting. Jadi saya perlu garis bawahi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda, bahwa di Merdeka Laundry ini memang posisinya bagus, di pertigaan yang ramai sekali. Di depannya Alfamart, memang parkiran agak susah, satu mobil bisa, tapi di sebelah ada parkiran yang luas, itu pun orang masih bisa ke sini. Nah, di sisi yang lain, karena beliau juga punya beberapa konsep bisnis dan kerjasama mungkin dengan sekitar dan sebagainya, akhirnya laundrynya lumayan ramai, lumayan berkembang. Dan dengan harga yang sampaikan tadi, sebenarnya harga murah itu relatif. Tapi beliau kan membandingkan dengan laundry-laundry yang lain seperti apa hasilnya dan sebagainya. Dan di sini pun harga murah itu bukan karena murahan, tapi memang kita sudah bisa menghitung target market kita siapa, konsep kita mau seperti apa. Apalagi cuci lipat, kita udah tahu HPP-nya berapa per 5 kilo. Nah, konsepnya udah nggak minimal lagi, tapi per 5 kilo, per 3 kilo. Jadi konsepnya per kelipatan. Akhirnya cara menghitung HPP-nya lebih gampang. Harga jual berapa, kita mau ngambil untung berapa. Nah, ini lebih gampang. Belum lagi satuannya juga luar biasa banyaknya tadi kita lihat. Jadi strategi penentuan harga pun kita tentukan bersama-sama. Yang penting tidak merugikan yang lain. Kalau umpama laundry yang lain harganya berapa, gini berapa, ya mungkin marketnya memang berbeda. Jadi memang kita tidak pengen menghancurkan yang ada, menghancurkan market, menghancurkan harga, tidak. Tapi memang kita punya strategi yang berbeda. Toh kalau mau datang ke sini, coba sendiri. Mungkin satuannya akan lebih mahal. Atau mungkin laundry kiloannya mahal juga. Tapi nggak kerasa, karena laundry cuci lipatnya murah, 2 jam selesai. Karena mesinnya ada 5. Kita sudah bisa menghitung, 5 mesin itu menghasilkan berapa sih per hari. Seperti video-video sebelumnya, kita sudah bisa menghitung bahwa sehari dengan konsep jam kerja, jam 7 pagi sampai jam 9 malam, ini bisa menghasilkan 250 sampai 300 kilo per hari. Dan ini lebih, kayaknya 500 kilo aja juga. Oke, jadi kita sudah sharing-sharing bersama Abdi Negara ini yang keren-keren ini. Abdi Negara yang punya sampingan laundry. Atau laundry sampingannya Abdi Negara. Saya tadi belum nanya tentang apa nama Merdeka Laundry itu artinya apa sih? Atau mungkin ada makna tersendiri? Merdeka Laundry mungkin ya kalau sudah ada mungkin biasa aja kita ngelihat ya, namanya sudah familiar mungkin. Tapi untuk mendapatkan nama itu saya membutuhkan cukup waktu sampai ke bawah mimpi kadang-kadang saya kan, karena laundry kita ketahui sendiri mungkin sudah banyak gitu. Jadi nama apapun yang kita cari mungkin sudah rata-rata orang pakai juga. Kenapa akhirnya jatuh kepada Merdeka Laundry? Mungkin pada saat launchingnya berdekatan juga dengan hari kemerdekaan. Di samping itu juga saya pengen merdeka secara finansial lah, dan masyarakat sekitar sini bebas dari cucian kotor lah, merdeka dari cucian kotor. Itu sih kenapa nama Merdeka akhirnya kita pilih. Kalau namanya Merdeka Laundry itu supaya ya itu, kita merdeka dari cucian kotor, kita juga merdeka dari finansial, dan juga kita pasti punya tujuan yang lebih penting, yaitu dapat membantu masyarakat di sini dapat bekerja dan membantu pada masa pandemi seperti ini. Masih banyak orang yang di PHK, tidak punya pekerjaan, dan niat kami memang tulus. Jadi kami ingin mempekerjakan orang-orang yang ingin bekerja dengan penuh semangatnya. Merdeka. Keren. Jadi Merdeka Laundry cita-citanya bukan hanya merdeka untuk ownernya, tapi merdeka untuk karyawan dan sekitarnya. Keren. Maknanya dalam banget. Luar biasa loh. Abdi Negara Merdeka. Mungkin saya perlu lebih detail lagi terkait kenapa sih memilih Apik Laundry Management Plan. Sebenarnya dari awal memang sebelum kami mengenal Pak Apik dan manajemennya gitu, kami juga sudah searching nih beberapa paket gitu. Tapi kami berdiri sendiri gitu. Kami tuh bingung
apa sih yang sebenarnya orang kerjakan di laundry ini, karena kami belum pernah terjun langsung apa pakaian itu dicampur semua gitu, apa masuk terus lalu gimana caranya memisahkan pakaian gitu, kami benar-benar pure tidak tahu gitu. Dan kami sempat melihat ada manajemen yang lain. Kami melihat dari harga itu jauh, sangat jauh dengan manajemen Pak Apik. Sampai kami berpikir nih sebenarnya Pak Apik nih dapat fee nggak sih dari apa yang kita bayar? Kemahalan. Kemurahan apa kemahalan ini? Sesuai sebenarnya gitu. Bahkan kami pun sempat berpikir gitu. Jadi sebenarnya gitu, emang pilihan yang tepat mentornya Pak Apik gitu. Di samping beliau jadi aktivis laundry, benar-benar memang pure expert lah di bidang laundry gitu. Kami pun belajar banyak dan kami tidak salah pilih manajemen. Mudah-mudahan. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya yang saya membuat yakin bisa memilih Apik dari manajemen beliau, karena ya salah satunya beliau sebagai yang kita ketahui sebagai ketua umum Asosiasi Laundry, mungkin tingkat kepercayaannya itu trustnya sudah luar biasa, dan beberapa konten beliau pun yang komen saya lihat positif semua, itu yang membuat saya lebih yakin. Apalagi kebetulan saya dekat bisa langsung berguru, nggak melalui telepon saja, keyakinan saya makin bertambah. Itu yang saya membuat menjatuhkan pilihan ke Pak Apik dan tim. Oke, kalau saya bukan ketua umum gimana, Pak? Mungkin mungkin tetap juga Pak, karena mungkin karena dekatnya, mungkin saya lebih komunikasinya lebih intens. Kalau berkomunikasi langsung dan melalui telepon kan berbeda ini. Kalau saya lebih yakinnya seperti itu, saya bisa melihat laundry beliau langsung seperti apa, itu membuat saya lebih yakin sih. Oke, jadi bukan karena cuman ketua umum ya, nanti dikira memanfaatkan jabatan lagi. Memang kenapa sih saya sering sharing di YouTube? Awalnya memang saya sharing itu berawal karena di offline kita udah nggak bisa ngadakan seminar di Asosiasi Laundry. Teman-teman di daerah itu minta sharing knowledge tentang bisnis, tentang dasar-dasar bisnis. Bahkan banyak teman-teman yang nggak tahu konsep bisnisnya mau dijalankan kemana. Yang penting asal buka. Makanya dari situ coba ya udahlah di masa pandemi karena nggak kemana-mana, akhirnya kita bikin konten YouTube. Konten YouTube kita mengedukasi, sharing. Awalnya cuma seperti itu. Yang penting teman-teman dapat manfaat selama masa pandemi. Kita nggak bisa offline tapi tetap online, orang bisa nonton. Ternyata dampaknya luar biasa. Termasuk ada Pak Yuda dan Bu Ririn juga melihat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke penonton. Silakan. Mungkin pesan atau kesan yang saya dapat sampaikan ke penonton semua, mungkin terlihat sepele kata-kata ini mungkin. Kalau bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dilaksanakan. Karena apa? Kalau kita terlalu banyak mikir tapi kita nggak eksekusi, mungkin apa yang kita pikirkan itu udah dieksekusi sama orang lain. Seperti itu. Itu sih pesan dan kesan dari saya. Bu Ririn. Pesan untuk yang nonton, Yes. Jadi kalau punya mimpi langsung diwujudkan, tidak usah mikir, karena kalau mikir pasti gagal. Tapi kalau udah terjun langsung dan direalisasikan, pilihannya cuma 2, berhasil atau gagal. Tapi kalau udah punya mentor, pastinya berhasil dan juga ada restu orang tua. Keren. Kalau ada mimpi jangan diundur-undur karena bisa tetangga akan buka duluan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya Pak Yuda, Bu Ririn. Semoga Merdeka Laundry semakin merdeka ya, bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga sekitar, pelanggan-pelanggan akhirnya repeat dan memang mengiklankan Merdeka Laundry adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk laundry. Gitu ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Apik Pribadia. Saya Yuda. Kami undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you. Merdeka.